Selamat pagi dan selamat hari Minggu bagi keluarga besar GPIB Majen Surya Kasih Tembelahan dan seluruh jemaat dimanapun berada. Dan selamat beribadah daring pada minggu ketiga sesudah Pentakosta. Pemberita firman pada ibadah saat ini adalah Pendeta Nonia Jenetri Ahaba Atihuta STH dengan tema Kasih Menumbuhkan Harapan. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Kita bersaat teduh. Saat teduh selesai. Hidup ini adalah anugerah Tuhan. Panjangnya perjalanan hidup kita membuktikan panjangnya kasih Tuhan bagi kita. Bahkan dalamnya lautan dan tingginya langit tidak pernah mampu menghalangi kasih Tuhan bagi kita. Tak ada hal yang dapat kita lakukan untuk membalas kasih Tuhan selain dengan mengamalkan kasih kepada sesama agar kasihnya dapat dirasakan oleh semua orang. Saat ini marilah kita berdiri dan memuji Tuhan dengan kidung. Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati Tuhan, kita akan menghadap Tuhan dengan bernyanyi dari Gita Bakti nomor 40 bait 1 dan baitnya yang ketiga, Kasih dari Tuhanku. Kasih dari Tuhanku membuatku bertelur, ku rindukan kasih-Nya, kasih besar. Yesus jadi manusia, pikul dosa dunia, sukacitanya telah kasih besar, kasih besar, kasih besar, kasih Tuhanku ajaib dan besar, kasih besar. Mari datang padanya, kau yang berbeban berat, terima janji selamatnya, kasih besar. Yesus panggil dirimu, ikutlah bersamanya ke Yerusalem bekal, kasih besar, kasih besar, kasih besar, kasih Tuhanku ajaib dan besar, kasih besar. Jemaat Tuhan, ibadah ini ditabiskan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jemaat Tuhan, nats pembimbing pada saat ini terambil dari Rut pasal 1 ayat 8b. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Jemaat Tuhan, terimalah salam, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Pujilah Tuhan Sang Raja yang
Kita berdoa. Allah Sang Hidup, kebaikan dan kesetiaan-Mu tetap kami alami, walaupun saat-saat sulit menerpa aspek kehidupan kami. Melalui karya kebangkitan Kristus, membuat kami hidup di dalam pengampunan Allah dan dimampukan menunaikan tugas panggilan di dunia ini dengan setia. Berilah kami hikmat-Mu melalui Roh Kudus, sebab kami ini lemah dan seringkali tidak mampu mengalahkan ketakutan dan ketidakpercayaan. Berilah kami kekuatan dan menjadi anak Tuhan yang konsisten dan berserah dalam melakukan apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan kami. Ampuni dosa-dosa dan kesalahan kami, serta baharuilah kami dari dalam anugerah-Mu. Terpujilah Engkau Sang Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan, kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita, memohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Ya Allah, sabda-Mu adalah pelita bagi kaki kami, tongkat yang kuat dalam hidup yang tak menentu ini. Kami memerlukan sabda-Mu. Karena itu utuslah Roh Kudus-Mu untuk menuntun kami menyelami kekayaan firman-Mu, agar olehnya kami dikuatkan dan diterangi untuk melanjutkan kehidupan kami dalam perjalanan hidup beriman kami. Dalam Kristus Sabda yang agung, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri. Bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan hari ini adalah dari Kitab Rut, pasal 1, dimulai dari ayat 1 hingga ayat yang ke-14 yang menyatakan, pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab,
untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrat dari Bethlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yudea, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku, ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan terancung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu dan meminta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, beserta anak-anak yang diberkati Tuhan. Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui kapan musibah dapat berakhir dalam kehidupannya. Seperti kita saat ini, di antara kita tidak ada yang mengetahui kapan wabah corona ini berakhir. Karena sampai saat ini pun juga belum ditemukan vaksin atau obat dari virus corona ini. Ibu bapak yang diberkati Tuhan, itulah yang digambarkan dalam diri Naomi. Sebagai seorang perempuan, dalam kehidupannya ia mengalami konflik batin yang luar biasa. Naomi, nama Naomi jika diterjemahkan dalam bahasa Inggris itu adalah my pleasant one, yang berarti kesukaanku. Ibu bapak yang diberkati Tuhan, dalam teks bacaan ini kita tahu bersama
pada masa itu terjadi kelaparan yang sangat berat di daerah Israel Barat, tepatnya di Bethlehem. Sehingga peristiwa yang terjadi pada masa hakim-hakim ini, di mana Yehuda belum memiliki pemimpin, yang ada hanyalah hakim-hakim yang kemudian tersebar di daerah-daerah dan memberikan masukan-masukan dalam kehidupan kelompok-kelompok yang ada di Bethlehem pada saat itu. Akan tetapi tidak semua hakim dapat menyelesaikan permasalahan kelaparan yang terjadi di Bethlehem. Oleh karena itu penduduk Yehuda harus mengurus diri mereka sendiri, termasuk Naomi dan keluarganya. Oleh karena itu Naomi bersama Elimelek dan kedua anaknya memutuskan untuk pergi ke Moab. Karena di Moab itu terkenal sebagai daerah yang hijau. Daerah yang memiliki bahan pangan yang melimpah. Sehingga mereka dapat tinggal sementara untuk melanjutkan hidup sampai Bethlehem pulih dari kondisi kelaparan itu. Ketika menjalani kehidupan di tanah Moab selama 10 tahun, akhirnya sang kepala keluarga Elimelek itu meninggal. Dan Naomi harus membesarkan kedua anaknya sendiri, yaitu Mahlon dan Kilion, yang kemudian menikah dengan Orpa dan Rut yang adalah orang Moab. Penderitaan terus membuntuti kehidupan Naomi, sehingga kemudian ia kehilangan dua putranya. Sungguh luar biasa gumul yang dihadapi oleh Naomi. Apa daya kehidupan sebagai seorang janda. Ia tidak memiliki suami lagi. Ia tidak memiliki anak lagi. Sehingga ketika ia mendengar kondisi Yehuda sudah kembali pulih, maka Naomi memutuskan untuk kembali. Dan ia memanggil kedua menantunya dan mengarahkan kedua menantunya untuk kembali kepada kehidupan mereka di tanah Moab. Karena bagi Naomi sendiri, ketika ia kembali, ia tidak ada yang menjamin masa depan kedua menantunya. Karena budaya Israel sangat memandang status janda itu sebagai status yang hina, status yang dipinggirkan, sehingga ia berpikir keadaan tidak akan lebih baik lagi, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Oleh karena itu Naomi menyuruh Orpa dan Rut untuk tetap tinggal di Moab dan membangun dan beserta melakukan kehidupan yang baru. Namun ibu bapak yang diberkati Tuhan, ketika Naomi mengarahkan kedua menantunya itu dalam ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-18, terjadi dialog yang mengharukan. Ketika Orpa kemudian mau ikut bersama dengan Naomi, tetapi akhirnya dia juga harus dengan air mata meninggalkan Naomi. Dan dalam ayat ini juga Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, terlihat satu dialog yang sangat alot antara Naomi dan Rut, di mana Rut sangat berkeras untuk tetap mengikuti Naomi. Kalau kita melihat bacaan kita ini Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dari ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-18 ini, apa yang dialami oleh Naomi dan Rut sangat dramatis. Apa yang membuat Rut begitu berani dan berkeras, bahkan ia mau mengaku Allah Naomi adalah Allahnya. Karena Naomi dalam kehidupan keluarganya, ia mempraktekkan kasih. Kehidupan di dalam keluarga Naomi memperlihatkan khotbah yang hidup. Sehingga kasih itulah yang mempertemukan mereka. Bahkan Rut belajar dari Naomi bahwa Naomi itu tangguh, tabah dan tetap beriman. Bahkan tidak goyah ketika Tuhan seakan-akan meninggalkannya. Itu kita bisa lihat dalam ayatnya yang ke-13. Sehingga inilah yang terungkap ketika Rut menanggapi anjuran mertuanya dengan sebuah pengakuan atau kredo dalam ayatnya yang ke-16. Allahmu Allahku, bangsamu bangsaku. Artinya kasih yang terjalin
dan diberikan Naomi bukan hanya membuat Rut mengganti kependudukan dari orang Moab menjadi orang Israel. Tetapi dari Naomi Rut belajar untuk melihat kehidupan dari sisi iman, bukan dari sisi akal budi. Sebab jika Rut melihatnya dari sisi akal budi, maka Rut akan kembali ke kaumnya untuk membangun kehidupan yang baru. Namun Rut memahami dari sisi iman bahwa Naomi hidup beriman kepada Tuhan, dan dalam iman itu membutuhkan keberanian untuk mempertaruhkan diri dan seluruh masa depan itu ke dalam tangan Tuhan. Dan dari pengakuan Rut inilah yang membangkitkan harapan Naomi untuk mendengar apa yang menjadi tekad dari Rut untuk mengikuti Naomi. Ibu bapak yang diberkati Tuhan, kita melihat bahwa praktek kasih itu dimulai dari keluarga. Bahkan yang terjadi dalam kehidupan Rut dan Naomi adalah kasih sayang tidak pernah putus meskipun ada persoalan yang berat. Praktek kasih sayang tidak putus meskipun yang mengikat itu sudah tidak ada. Relasi antara Rut dan Naomi adalah relasi kasih, relasi hati yang tidak biasanya terlihat dalam kehidupan mertua dan menantu. Ibu bapak yang diberkati Tuhan, jangankan ikut mertua, keputusan Rut untuk hadir di Bethlehem saja adalah keputusan yang besar, karena Rut harus menghadapi dan beradaptasi dengan orang-orang Israel yang tidak menyukai orang-orang asing pada saat itu. Bahkan relasi hubungan antara Rut dan Naomi memperlihatkan bahwa adanya cara bercakap yang baik antara menantu dan mertua. Bukan bercakap seperti biasa, tetapi memahami hati dan pikiran dengan cara pandang yang berbeda. Sehingga hidup Rut dan Naomi berbeda dengan mertua dan menantu zaman sekarang yang terkadang tidak klop, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sehingga menimbulkan kerusuhan di dalam kehidupan keluarga. Kenapa? Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya sendiri. Masing-masing tidak mau hidup dengan kasih yang merendahkan diri, bahkan mendengarkan apa yang disampaikan oleh mertuanya, apa yang disampaikan oleh menantunya. Ibu bapak yang diberkati Tuhan, dan inilah yang diperlihatkan oleh Rut dan Naomi. Naomi menerima pendapat Rut karena ia tahu bahwa Rut juga mau belajar untuk hidup dalam kasih dan praktek dalam kehidupannya. Oleh karena itu ibu bapak yang diberkati Tuhan, maka kasih itu harus ditumbuhkan dalam keluarga. Karena semakin keluarga saling mengasihi, maka disitulah semakin terlihat eksistensi kasih Allah hadir, memberikan harapan di tengah-tengah kehidupan kita. Apalagi konteks Rut pada saat itu sama dengan konteks Naomi pada saat itu, sama dengan konteks kita pada saat ini. Keadaan yang belum menentu, keadaan saat ini yang belum pasti. Kapan kita bisa bergerak dengan apa yang kita inginkan? Kapan kita bisa berjalan dengan kenormalan yang baru dengan situasi pandemi COVID pada saat ini, saudara-saudara yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi di dalam keadaan yang seperti ini, dalam keadaan yang sulit seperti apapun juga, keluarga harus hidup dalam terang kasih Allah. Keluarga harus hidup mempraktekkan kasih Allah itu di tengah-tengah kehidupan ini. Spiritualitas yang terus hadir dalam iman dan percaya kepada Tuhan itu mengarahkan keluarga, walaupun pada saat ini ada keluhan-keluhan yang terjadi, problema-problema yang terjadi dalam kehidupan keluarga. Tetapi kita harus melihat dari sisi iman, dan kita harus berserah sebagaimana Naomi, bahkan Rut dalam pembacaan Alkitab kita pada hari ini.
Sehingga ketika keluarga hidup dalam kasih, keluarga hidup dalam kasih yang mau menerima satu dengan yang lain, mau mendengarkan satu dengan yang lain, bahkan merumuskan suasana kehidupan yang baru dalam menjalani masa-masa pada saat ini. Mari kita menjadikan hidup kita sebagai khotbah yang hidup, yang dapat menumbuhkan harapan itu di tengah-tengah kehidupan keluarga kita. Bahkan mari kita menjadi keluarga Kristen yang selalu hidup menumbuhkan pengharapan itu dengan selalu bersabar dan selalu setia kepada Allah yang pastinya menjamin kehidupan kita. Ibu bapak yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita menjalani kehidupan ini, kita selalu dan senantiasa berada dalam hati yang terus terarah kepada Allah dan menggantungkan setiap pengharapan, walau kita tidak tahu besok kita makan apa. Kita tidak tahu bagaimana kondisi ekonomi kita besok. Kita tidak tahu bagaimana kehidupan anak-anak kita, pekerjaan kita. Tapi melangkahlah dalam iman seperti Naomi dan Ruth. Melangkahlah untuk mendisiplinkan diri di tengah-tengah suasana corona yang menyebabkan kematian tertinggi. Ibu bapak, saya mengikuti webinar tentang gereja dan kenormalan yang baru. Dalam seminar itu memperlihatkan bahwa di bulan Maret ketika kasus COVID itu belum tinggi, ketakutan manusia itu sangat tinggi. Karena ia takut terkena wabah corona. Tetapi ketika di bulan Mei menjelang masuk ke Juni, ibu bapak yang diberkati Tuhan, di mana PSBB itu sudah dilonggarkan, bahkan ketika kita masuk dalam new normal, tingkat kematian atau kasus positif itu tinggi. Tetapi ketakutan manusia untuk dapat meredakan segala tingkat penyakit COVID itu semakin rendah. Sehingga kita melihat bahwa dalam situasi dan kondisi saat ini, kenapa kemudian kasus itu semakin tinggi? Karena kita sebagai manusia itu tidak kemudian menjalankan aturan-aturan yang baik. Menjalankan protokol yang diberikan oleh pemerintah. Kadang-kadang kita bebal, mungkin karena bosan di rumah kita mau keluar. Ya, kita tidak memakai masker. Ya, saya mengingatkan ini kembali karena di tempat kita sendiri saat ini sudah zona merah. Dalam Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dalam rapat bersama dengan presbiter, rapat virtual, Sinode sudah mengeluarkan surat panduan untuk melakukan dan melaksanakan ibadah dengan tahapan-tahapan yang telah diberikan oleh Sinode. Dan paling cepat ibadah dimulai bulan Juli. Dan rumah ibadah harus memiliki surat aman COVID. Dan saat ini majelis jemaat sedang berupaya untuk melakukannya. Namun ketika kita mengetahui daerah kita pada saat ini berada pada titik zona merah, mari kita bersabar untuk tetap beribadah di rumah. Karena gereja itu bukan berbicara tentang rumah ibadah, tapi berbicara tentang keluarga kita. Keluarga kita yang mau taat dan disiplin untuk dapat di rumah, untuk membantu pemerintah meredakan penyebaran COVID ini. Dan itulah salah satu bentuk kasih kita. Menumbuhkan harapan bahwa penyakit COVID ini akan berakhir ketika kita mau duduk tenang di rumah, beribadah di rumah, melakukan aktivitas di rumah, dan menjaga kehidupan dan kelangsungan tubuh serta beriman kita sebagai orang percaya. Sehingga kita pun akan memperlihatkan dari ketaatan kita, dari kesetiaan kita, kita menjadi keluarga yang menjadi khotbah yang hidup bagi orang lain. Kita menjadi warga jemaat GPIB yang memperlihatkan kehidupan kita di tengah-tengah kota Tembilahan.
Kita dapat menaruh kasih kepada sesama kita. Menolong mereka dengan diakonia. Bahkan terlebih lagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Dengan kasih mengelurkan tangan bagi mereka. Kita dapat menumbuhkan pengharapan itu di tengah-tengah kehidupan kita. Karena di dalam kasih Allah terpaut iman, pengharapan, dan kesetiaan. Itulah yang kemudian kita jalani dan kita imani di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh karena itu mari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, melangkahlah dalam iman. Hidup menumbuhkan kasih, mempraktekkan kasih itu, sehingga kehadiran kita membawa pengharapan dan damai Allah di tengah-tengah kehidupan keluarga kita. Dan itu dimulai dari kehidupan diri sendiri, keluarga, masyarakat, persekutuan, dan bangsa ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Kasih setia Tuhan membuatku teguh. Kasih setia Tuhan ajaib bagiku. Kasih setia Tuhan melampaui akalku. Kasih setia Tuhan tiada taranya. Kasih setia Tuhan menghalau hatiku. Kasih setia Tuhan meliput jiwaku. Kasih setia Tuhan pengharapan hidupku. Kasih setia Tuhan membuatku tenang. Kasih setia Tuhan abadi selamanya. Kasih setia Tuhan betapa indahnya. Kasih setia Tuhan kekal selama-lamanya. Kasih setia Tuhan jaminan hidupku. Jemaat Tuhan, bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, marilah kita berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk kembali. Jemaat Tuhan, mari kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Allah yang kekal kudus, Bapa yang penuh rahmat dan kasih, dalam naungan rahmat-Mu Engkau hadir melalui firman yang meneguhkan kami dan mengajarkan kami untuk hadir menumbuhkan kasih dan harapan
di tengah-tengah lingkungan sekitar kehidupan kami. Di dalam kasih dan cinta Tuhan yang menyala-nyala, kami sebagai persekutuan Allah, masyarakat Indonesia, bahkan dunia yang saat ini sedang gelisah, berada dalam kecemasan, bahkan kami pun saat ini sedang belajar untuk mendisiplinkan diri, taat kepada pemerintah kami, agar kami bersama-sama bergandengan tangan, berjuang memutus mata rantai COVID-19 yang pada saat ini hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Ya Roh Kudus, dalam kasih-Mu yang tak terbatas, rangkulah saudara-saudara kami yang saat ini menderita, cemas, takut, agar kami memperoleh kedamaian dan kepastian bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dalam hikmat Tuhan yang tak terbatas, anugerahkan kami hikmat bagi para medis yang melayani kemanusiaan, khususnya semua yang pada saat ini sedang berada dalam proses perawatan yang terbaring di rumah sakit karena terpapar COVID-19. Tuhan tolong kami, Tuhan tolong mereka. Biarlah keberadaan kami sebagai umat Tuhan juga hadir dengan kasih dan menumbuhkan harapan di tengah-tengah pergumulan yang saudara-saudara kami jalani pada saat ini. Hadirlah dalam kehidupan para dokter, suster yang saat ini juga sedang berjuang menjadi garda terdepan di dalam penanganan-penanganan yang ada. Allah hadir memberkati pemerintah yang juga bekerja sama di tengah-tengah gumul bangsa dan dunia ini. Tuhan hadir mengurapi Presiden, Wakil Presiden, bersama dengan seluruh jajaran Kabinet Kerja Republik Indonesia, Badan Penanggulangan Bencana, baik di kota maupun di daerah-daerah. Tuhan memberkati gugus terdepan penanganan pemutusan mata rantai COVID-19. Bahkan kami menyerahkan kota Tembilahan yang saat ini juga sedang berada dalam suasana yang mendapatkan informasi bertambahnya pasien yang terpapar COVID. Tuhan berikanlah kami ketenangan, agar dalam hikmat-Mu kami beroleh kemampuan untuk menata diri bersama dengan keluarga. Bahkan kami pun boleh berada dalam perlindungan Tuhan. Berkatilah gereja-gereja Tuhan, agar gereja dapat menerbitkan terang di dalam dunia ini dan memberikan pengharapan di tengah kegelisahan. Tolong kami bahwa di tengah-tengah penderitaan ini, justru gereja menjadi pintu dan jalan bagi orang-orang yang saat ini berada dalam kelemahan, berada dalam keputusasaan, berada di dalam situasi yang lemah sekalipun. Tuhan hadir dan memberikan hikmat bagi setiap para pelayan Tuhan. Di tengah-tengah pekerjaan dan panggilan Allah, secara khusus kami berdoa untuk pelayan Tuhan yang Engkau hadirkan dalam jemaat GPIB Anugerah Bajem Surya Kasih Tembilahan. Biarlah kami semakin tetap teguh menjalankan tanggung jawab ini. Tuhan berikan kami semangat oleh kuasa Roh Kudus-Mu, agar sebagai pelayan kami saling menopang, kami saling mendukung, kami sehati sepikir,
dan kiranya setiap langkah pelayanan yang dilakukan berdampak bagi semua orang. Kami berdoa untuk Gereja Protestan Indonesia bagian Barat yang saat ini melaksanakan bulan pelayanan dan kesaksian. Tuhan, Engkau memberkati bahtera pelayanan GPIB yang terus berjalan di tengah-tengah ujian dan tantangan. Tuhan memberkati pos pelayanan yang berjumlah 300 lebih, yang saat ini ada di pelosok-pelosok daerah, yang terus berjuang mewartakan Injil Allah, baik secara rohani maupun di tengah-tengah jasmani dan batiniah mereka. Tuhan hadir dan biarlah pelayanan dan kesaksian yang dilakukan di dalam bulan Pelkes ini, itu menjadi khotbah yang hidup bagi setiap lini kehidupan ini. Engkau memberkati Majelis Sinode, Departemen Pelkes, BP Mupel, yang saat ini juga menjadi bagian di tengah-tengah pelayanan ber-GPIB, bahkan kami sebagai jemaat Allah. Tolonglah kami Tuhan, agar cahaya Kristus hadir dalam kehidupan kami sebagai jemaat yang berada dalam pergumulan, yang berada di dalam kesusahan. Tuhan, berikanlah kami kemampuan untuk selalu bersabar dan juga menanti akan waktu Allah yang terbaik di dalam kehidupan kami. Bapa yang Maha Kuasa, Engkau memberkati panitia pembangunan dalam pelaksanaan renovasi rumah pelkat GPIB dan juga pastori. Tuhan hadir memberkati para tukang yang saat ini sedang bekerja. Dan Tuhan memberkati jemaat maupun donatur yang dari luar dan dari dalam, yang mendukung dan menopang akan pekerjaan panggilan pelayanan Allah. Bapa yang Maha Kudus, Engkau hadir memberkati akan kehidupan jemaat Tuhan yang pada saat ini sedang berada dalam duka cita. Kami berdoa bagi keluarga Ibu Laspita Purba Opusunggu bersama dengan keluarga besar Purba yang berada dalam duka cita karena telah dipanggil orang tua terkasih Bapak Mintak Purba kembali ke pangkuan Tuhan. Biarlah ada kekuatan penghiburan, terlebih lagi pengharapan yang pasti, sehingga ketika keluarga mengalami duka cita, tangan Tuhan dan pelukan Tuhan selalu mereka rasakan dalam menjalani hari-hari yang penuh dengan gumul juang ini. Di dalam duka Allah, Engkau juga menyatakan sukacita di tengah-tengah kehidupan jemaat GPIB Pospelkes Suryakasih Tembilahan, di mana Engkau menghadirkan buah hati Tiara Romatua Situmorang. Di tengah-tengah kehidupan keluarga Bapak Hendra Situmorang, Ibu Boru Manalo. Bapa yang Maha Kuasa, dalam kebahagiaan ini juga Tuhan memberkati akan keluarga yang berbahagia ini. Bahkan Tuhan hadir juga senantiasa beserta dengan jemaat Tuhan yang berulang tahun mulai dari tanggal 21 Juni sampai tanggal 27 Juni. Kami berdoa untuk anak Joseph Vito Purba, Jen Sihombing, Kevin Oswald Siahaan, Petresia Sitorus, Fredrickson Simatupang, Yolanda Magdalena Pasaribu, Ibu Humisar Gultom Borumanulang. Tuhan hadir dalam sukacita iman dan kebahagiaan. Bahkan Tuhan memberi iman yang teguh agar dalam sukacita pertambahan usia, waktu yang berjalan ini, mereka tetap ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Bapa yang Maha Kuasa, Engkau juga memberkati akan Polri TNI yang saat ini juga sedang berjuang menjadi garda terdepan di dalam setiap penanganan kasus yang ada di Indonesia, juga yang ada di Tembilahan.
Tuhan memberkati gereja-gereja yang ada di Tembilahan. Bahkan terlebih lagi ya Tuhan, di tengah-tengah kerinduan kami sangat rindu untuk beribadah dalam persekutuan. Berikan kami hikmat dan kesabaran serta kesadaran, agar kami menjadi orang Kristen, pengikut Kristus yang teguh beriman dan menanti waktu Tuhan yang terbaik, sehingga kami boleh bersekutu kembali di dalam persekutuan rumah ibadah. Terpujilah nama Tuhan, kami menyerahkan setiap perencanaan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Allah yang Maha Kudus yang memberkati kami semua. Ya Allah, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam Kristus Yesus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pengucapan syukur. Marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya dalam Kolose pasal 3 ayat 17 yang menyatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Mari kita sampaikan dengan penuh hormat dan sukacita persembahan kita kepadanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, mari menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 450 bait 1 dan 2, Hidup Kita Yang Benar. Janganlah
Marilah kita berdiri dan menghantar persembahan ini dalam doa syukur Tuhan. Engkau adalah sumber dari segala yang baik dan indah dalam kehidupan kami. Sebahagian dari pemberian-Mu kami serahkan kembali kepadamu. Tuhan, terimalah persembahan ini sebagai tanda pengakuan kami bahwa Engkaulah yang memiliki tubuh, jiwa dan roh serta harta yang ada pada kami. Tuhan, terimalah persembahan ini sebagai tanda iman kami, sebab kami percaya Engkau menjamin masa depan dan mencukupkan segala kebutuhan kami. Tuhan, terimalah persembahan kami ini sebagai bentuk awal dari tekad dan komitmen kami untuk tidak hanya memberi persembahan atau sumbangan berbentuk uang, melainkan mengabdikan hidup kami secara utuh sehingga kami dilayakkan untuk disebut sebagai pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi dan selamat hari Minggu ketiga sesudah Pentakosta. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus. Sariwarta GPIB Bajem Surya Kasih Tembilahan, Minggu 21 Juni 2020. Sebagai wujud tanggung jawab persekutuan pelayanan dan kesaksian, disampaikan informasi berikut ini. 1. Ibadah bersama di rumah ibadah GPIB Bajem Surya Kasih Tembilahan belum dapat diselenggarakan sampai pemberitahuan selanjutnya. Oleh karena itu, jemaat tetap berada di rumah. Ibadah hari Minggu dilaksanakan secara daring, dapat diakses di kanal YouTube GPIB Bajem Surya Kasih Tembilahan pada pukul 7 WIB. 2. Bersyukur kepada Tuhan, renovasi rumah Pelkat GPIB Bajem Surya Kasih Tembilahan terus berjalan. Kami menghimbau kepada seluruh Bapak Ibu, saudara-saudari, jemaat sekalian terus bergandeng tangan menopang berjalannya pembangunan rumah Pelkat. Mohon menopang dalam doa maupun dana. 3. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Nyonya Janet Lee A.H. Atihuta STH atas pelayanannya. Tuhan memberkati, serta seluruh pelayan yang bertugas pada hari ini, juga kepada jemaat dimanapun berada. Tuhan memberkati. 4. Peneguhan CD disampaikan kepada peserta kelas katekisasi reguler 2019-2020 beserta orang tua bahwa ibadah peneguhan CD akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020. 5. Pendaftaran katekisasi reguler 2020-2021. Pendaftaran peserta katekisasi reguler angkatan 2020-2021 dibuka mulai tanggal 21 Juni sampai dengan 19 Juli 2020. Formulir dapat diambil ke sekretariat Ibu Sartika Simanjuntak. Syarat dan ketentuan pendaftaran dapat dibaca dalam warta jemaat. 6. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada anggota jemaat berhari ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan dalam minggu ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. 7. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada warga jemaat atas persembahan yang disampaikan berupa persembahan syukur, persembahan persepuluhan, persembahan kantong, dan lain-lain. Tuhan Yesus memberkati persembahan warga jemaat. Informasi keuangan dan lainnya dapat dibaca dalam warta jemaat hari ini. Dan akhirnya, Yesus Kristus Kepala Gereja kiranya memberkati hidup kita semua di minggu berjalan ini. 8. Selama pandemi COVID-19, tata ibadah dan warta jemaat akan diantar ke rumah jemaat oleh Presbiter 215. Warta jemaat yang nanti dibagikan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari mohon dibaca serta turut ambil bagian dalam kegiatan yang ada. Dalam warta jemaat ini tertera banyak informasi penting bagi kita semua. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, semakin bertambah-tambah indahnya. Halo adik-adik PA sekalian, selamat hari Minggu. Shalom, apa kabar anak PA? Luar biasa, fantastis, yes, 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 antusias.
Anak-anak PA rindu beribadah bersama dengan kakak Layan? Rindu, Kak. Nah, kerinduan kita bersama beribadah untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ada kabar sukacita nih. Nah, hari Minggu depan, tanggal 28 Juni 2020, kita akan melakukan ibadah PA kembali yang dilakukan secara ibadah daring dan dapat diakses di kanal YouTube GPIB Bajem Surya Kasih Tembilahan pada pukul 10 pagi. Nah, dimohon kerjasamanya bersama dengan orang tua untuk mengakses video tersebut. Dan juga untuk adik-adik, mari kita merenungkan firman Tuhan di rumah masing-masing. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Demikian Sari Warta Jemaat, selamat hari Minggu. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri. Pergilah dalam kehidupanmu sehari-hari. Lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Bawalah damai sejahtera Kristus. Bagikanlah sukacita beriman kepada semua orang. Dan ceritakanlah cinta kasih Kristus dimanapun kamu berada. Sukacita dalam derita Yesus Kristus mulia, sudah kau bawa kurnia surga juru selamat dunia. Kau melepaskan kami yang malam, padamu saja kami percaya. Tidak terjatuh, haleluya. Dalam kasih-Mu kami berlindung, tiada kuasa memisahkan daripada-Mu, haleluya. Bila Kau hadir kami terkapit, Kau mengalahkan tiap ancaman, Kau enyahkan kemelut. Nama-Mu Tuhan kami agungkan, di hadapan-Mu kami umatmu bersukaria, haleluya. Karena percaya kami pun jaya, puji-pujian kami nyanyikan, Tuhan setia, haleluya. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.